Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang asal muasal masuknya Islam di kota Cirebon dan cerita dari Sunan Gunung Jati. Tetapi saya akan menceritakannya ke dalam sebuah drama. Al-Kisah, seorang ulama besar dari Baghdad telah datang sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran. Bersama 20 muridnya, ulama tersebut bernama Syahdatul Kahfi. Beliau akan menyiarkan agama Islam di sana. Suatu saat, ketika Syahdatul Kahfi sedang berdakwah kepada murid-muridnya, sang pangeran Walang Sungsang dan putri Rara Santang tidak sengaja melihat Syahdatul Kahfi yang sedang berdakwah. Kakanda, apa yang sedang dilakukan orang itu? Entahlah, ayo kita pulang. Pada suatu malam, Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Rara Santang mendapatkan sebuah mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan seorang yang wajahnya sangat agung dan dipenuhi oleh cahaya. Dan caranya menerangkan Islam sangat mempesona. Dan mimpi itu terulang hingga 3 kali berturut-turut. Adinda, aku bermimpi bertemu seorang yang agung. Dia mengajarkan Islam padaku. Benarkah Kakanda? Aku pun bermimpi sama sepertimu. Apa arti mimpi ini? Aku sangat ingin bertemu dengan orang itu. Kakanda, bagaimana jika kita tanyakan kepada orang itu yang di pendopo? Ayo kita cari tahu. Setelah mereka bermimpi seperti itu, mereka ingin memperdalam ajaran agama Islam pada Syahdatul Kahfi. Tetapi saat mereka meminta izin kepada sang ayah, yaitu Prabu Siliwangi, beliau menolaknya. Ayahanda, izinkan kami berguru pada Syahdatul Kahfi. Apa yang kalian akan pelajari di sana? Kami akan memperdalam ajaran agama Islam di sana. Tidak, saya tidak akan mengizinkan kalian untuk berguru padanya. Tapi ayahanda kami... Jangan membantah. Ini perintah dari ayahanda. Kalau ayahanda bilang tidak, berarti tidak. Baiklah ayahanda, maafkan kami. Prabu Siliwangi tidak mengizinkan mereka berguru kepada Syahdatul Kahfi. Tetapi mereka bersikukuh untuk tetap berguru pada Syahdatul Kahfi. Dan akhirnya mereka pun melarikan diri dari istana. Permisi. Ucapkanlah Assalamualaikum jika kalian ingin bertamu ke rumah seorang wahai anak muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang kepadaku? Guru, izinkan kami berguru padamu. Tentu, sebelum itu kalian harus menerima sebuah syarat dariku. Syarat apakah yang akan guru berikan? Bukalah bagian selatan Gunung Jati, dan lalu buatlah pendukuhan di sana. Baiklah guru, saya akan penuhi syaratmu sekarang. Tunggu. Sebelum itu, kalian harus membacakan syahadat. Sebagai tanda kalian sebagai seorang muslim. Ikuti ucapanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rara Santang, pakailah ini untuk menutupi auratmu. Pangeran Walang Sungsang adalah seorang pemuda yang sakti. Tugas yang diberikan pada Syahdatul Kahfi dapat ia selesaikan hanya dalam beberapa hari. Setelah pendukuhan selesai dibuat, mereka pun tinggal di sana.
dan belajar agama Islam di sana. Cerita pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Setiap hari, banyak berdatangan penduduk untuk berguru dan menetap di perdukuhan yang pangeran dirikan. Pangeran, izinkanlah kami berguru dan menetap di sini. Baiklah, marilah ikut belajar Islam bersama. Suatu ketika, Syekh Datuk Kahfi mengajak Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang berbicara. Syarat sudah kalian penuhi. Untuk memperdalam agamamu, kalian pergilah ke Tanah Suci Mekah. Di sana kalian akan bertemu Syekh Bayanillah dan bergurulah kepadanya. Baik, Guru. Sesampainya mereka di Mekah, mereka bertemu dengan Syekh Bayanillah dan tinggal di sana. Guru, kami salah satu murid Syekh Datuk Kahfi. Kami diperintahkan beliau untuk berguru kepadamu. Baiklah, besok ikutlah denganku untuk melaksanakan haji. Keesokan harinya, mereka pun melaksanakan ibadah haji di Mekah. Saat Pangeran Walang Sungsang dan Rara Santang melakukan tawaf, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang raja Mesir, yaitu Sultan Syarif Abdullah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Allah, betapa cantiknya wanita itu. Dia sangat mirip dengan yang istriku. Sultan sangat terpesona oleh kecantikan Rara Santang, lalu mendekatinya dan berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkanlah, saya mengenalmu wahai Hawa. Saya adalah Sultan Syarif Abdullah. Siapa keberangan? Saya Rara Santang dan ini adalah kakak saya Walang Sungsang. Setelah melaksanakan haji, sang raja segera mempersunting Rara Santang. Pernikahan Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah dikaruniai dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya Syarif Nurullah. 3 tahun berlalu, Pangeran Walang Sungsang akhirnya pulang kembali ke tanah Pajajaran. Ananda, sudah 3 tahun Kakanda tinggal di negeri orang. Saatnya Kakanda pulang ke negeri kita. Kakanda, maafkan Ananda. Ananda tidak bisa ikut denganmu karena di sini Ananda sudah mempunyai keluarga dan Ananda harus melakukan kewajiban Ananda sebagai seorang istri. Pangeran pulang kembali ke Pulau Jawa, lalu mendirikan negeri Caruban Larang yang sekarang disebut dengan Kota Cirebon. Beberapa bulan setelah kepergian Pangeran Walang Sungsang di Mesir, sang raja meninggal dunia. Sudahlah ibunda, lepaskan saja kepergian ayahanda. Tahta kerajaan pun diturunkan kepada anak pertamanya, yaitu Syarif Hidayatullah. Akan tetapi, tahta kerajaan diberikan pada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Wahai para pendudukku, kini sang raja telah tiada, dan kerajaan ini kini telah diserahkan kepadaku. Tetapi aku akan menyerahkan kerajaan ini kepada adikku, yaitu Syarif Nurullah.
Tetapi Kakanda, kenapa kau menyerahkan tahta ini kepadaku? Maaf, aku belum siap, dan aku akan kembali ke tanah leluhurku. Akhirnya, Syarif Hidayatullah pulang ke tanah leluhurnya di Pulau Jawa bersama ibunya, yaitu Rara Santang, serta didampingi oleh Fatahillah yang diperintahkan oleh Sultan Trenggana untuk membantu penyebaran agama Islam di sana. Setelah sampai di Pajajaran, mereka kembali ke Padukuhan Caruban Larang. Kedatangan mereka disambut gembira oleh Pangeran Walang Sungsang. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Selamat datang di Caruban Larang, keponakanku. Terima kasih Paman sudah menerima kami di sini. Jangan sungkan keponakanku. Syarif Hidayatullah sangat senang tinggal di sana. Ia berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Tahun demi tahun, Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Pengetahuan tentang ajaran Islam pun telah ia kuasai dengan baik. Syekh Datuk Kahfi pun semakin tua. Karena melihat Syarif Hidayatullah begitu sangat pintar, Syekh Datuk Kahfi pun memerintahkan Syarif Hidayatullah untuk melanjutkan tugasnya, yakni menyebarkan agama Islam. Syarif Hidayatullah, gantikan aku untuk melanjutkan penyebaran agama Islam. Aku percaya padamu. Baiklah, Guru. Syarif Hidayatullah tiap hari berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam. Penduduk pun semakin hari semakin berdatangan untuk mendengarkan dakwah Syarif Hidayatullah. Sejak saat itulah, Syarif Hidayatullah dipanggil dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Pangeran, izinkan aku. Mereka di sini, nah ini kenapa di belakangin je? Lah, itu Ramjinya, Je. 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Bentar. Lah, terus digas. Ya, nanti tinggal Yo gas, 1, 2, 3. Jasmine senyum-senyum.